Bab 401-405. Bab 401, Perubahan Pertama Api Langit 3. Perubahan Misterius, Perubahan Teratai Hijau. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai direnggut hanya berjarak sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya padat saat dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah melihat pakaian yang sudah dikenalnya, yang pernah dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 pengawal darah yang tersisa di medan pertempuran, yang masih memiliki beberapa kekuatan tempur mulai menyingkir dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah Elder Luo juga gelap dan dingin. Sepasang matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup, karena dia telah bentrok dengan operasi mereka. Keke, pemimpin sekte junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiao Yan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya, dan tidak peduli dengan pengawal darah yang telah benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Pisau panjang di tangan Fan Ling, yang cerah seperti darah cair, diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata gelap dan serius dari Fan Ling memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin keluar dari mereka. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia tidak hanya mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikkan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bagus. Sudut mulut Fan Ling berkedut saat melihat aksi Xiao Yan. Sebuah hijau marah melonjak ke wajah putih pucat Fan Ling. Dua kata, yang mengandung niat membunuh yang tajam, dimuntahkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat dua kata Fan Ling ini dibunyikan, 10 pengawal darah plus yang mengelilingi Xiao Yan tiba-tiba berteriak serempak. Douki yang padat, gelap, berwarna darah meluap dari tubuh mereka, dan akhirnya melilit seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba menginjak cabang-cabang pohon dan 10 sosok manusia plus menembak dengan eksplosif ke arah Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu pengawal darah, yang telah bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Suan berat yang tersembunyi di belakang jubah hitam. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan tebal dan dingin yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam besar, membawa kekuatan yang menekan, segera mengangkat penutup jubah hitam. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiao Yan di tengahnya saat mulai menyebar dengan liar. Dentang, dentang, dentang. Setiap tempat di mana roda angin berwarna hitam lewat, bunga api terbang ke segala arah. Pisau panjang di tangan pengawal darah itu benar-benar terguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah, yang kekuatannya sedikit lebih kuat, yang nyaris tidak mampu menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun, itu dengan prasyarat bahwa celah di tangan mereka, antara ibu jari dan jari telunjuk mereka, mengejang hingga retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan dengan demikian, roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memperhatikan pengawal darah yang telah menyerang kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah garang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati di antara serangan 10 pengawal darah plus. Bang! Bang! Saat tubuhnya melintas, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam dipancarkan, akan ada penjaga darah yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang lebat sebelum menabrak tanah dengan keras. Mereka akan berjuang beberapa kali, tetapi mereka semua akhirnya ambruk tanpa daya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran tajam kilat di udara. Wajahnya yang semula gelap dan dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang saat ini. Jari-jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat di dalamnya. Dia merobek pakaiannya dengan mudah dan perlahan menghapus jejak darah dari pisau. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata,
di sekitar bintang 4 Dadoshi, dengan kekuatan kecil ini, dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia benar-benar berani dan sombong. Penatua Luo, biarkan aku menangani orang ini. Anda tinggal di sana. Hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri. Petik 2. Ya, pemimpin sekte junior, hati-hati. Pria tua di sampingnya mengangguk sedikit. Dia mengangkat penatua Han lainnya, yang untuk sementara kehilangan kemampuan tempurnya, dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiao Yan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar telah melihat kekuatan Xiao Yan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadoshi dari makam kerangka hitam sebelumnya. Namun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, dia masih hanyalah seorang Dadoshi. Fan Ling, di sisi lain, sudah menjadi Dou-Ling yang asli. Bang! Pengawal darah terakhir juga terlempar dari udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan Blood Guard terakhir, tubuh Xiao Yan berangsur-angsur turun. Dia memiringkan penggaris yang berat di tangannya dan darah segar berwarna merah cerah mengikuti tubuh penguasa saat itu secara bertahap menetes ke bawah. Kupikir alasanmu mengikuti kami sepanjang jalan seharusnya karena fragmen peta itu, kan? Fan Ling secara acak membuang pakaiannya, yang telah terkontaminasi oleh darah, saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. Penguasa yang berat itu sedikit gemetar. Wajah muda dan lembut di bawah jubah hitam itu tiba-tiba menjadi lebih dingin. Hihi, sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar bisa mendapatkan harta karun dengan tidak sengaja menemukannya. Karena Anda sangat mengkhawatirkannya, saya pikir itu seharusnya bukan hal yang biasa. Begitu saya kembali ke rumah, saya akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang fragmen peta itu. Meskipun tindakan Xiao Yan sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Fan Ling, yang telah memperhatikannya dengan cermat. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin atas penemuannya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Sebuah suara tenang ditransmisikan keluar dari bawah jubah hitam. Sebuah doki hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiao Yan sebelum membungkusnya. Apakah begitu? Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda, yang alasannya telah ditempati oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun, akhir-akhir mereka tampaknya tidak ada gunanya. Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap. Doki yang gelap, dingin, dan berwarna darah juga perlahan keluar dari tubuh Fan Ling. Aroma berdarah segera meresap ke udara. Saat aroma berdarah meresap ke tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah berangsur-angsur muncul di matanya, memberikan penampilannya aura liar dan buas tertentu. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke dalam tanah. Pada saat tertentu, raungan rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Fan Ling. Dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Pisau panjang yang tajam di tangannya, yang diselimuti doki berwarna darah, membawa suara tajam udara yang diiris saat itu dengan kejam diretas ke bawah. Pukulan Fan Ling yang kuat ini menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga tanpa henti yang meledak di udara. Penguasa hitam besar itu tiba-tiba maju ke depan. Doki berwarna hijau di atasnya sepadat cairan kental yang kental. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah. Bang! Suara logam bertabrakan terdengar dan sejumlah besar bunga api berhamburan. Campuran riak energi hijau dan merah, berwarna kembar menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris. Itu secara langsung dan keras memotong setengah kaki tanah dari tanah, di mana kedua belah pihak berdiri. Tanah terbang kemana-mana dan memenuhi langit. Xiao Yan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam sedikit berubah. Lawannya memang layak menjadi Dou-Ling yang kuat. Kekuatan ini tidak diketahui beberapa kali lebih kuat dari Dadoshi. Hanya saja, mengapa doki orang ini memiliki perasaan yang tipis terhadapnya? Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin bisa bersaing dengan Dou-Ling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tapi dia akan sangat menguras dokinya. Namun, serangan dari Fan Ling sebelumnya, yang tampaknya sangat ganas, tidak sekuat yang diharapkan Xiao Yan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat pisau dan penggaris bersentuhan, kaki Fan Ling dan Xiao Yan bertarung beberapa kali dengan cara seperti kilat.
Setelah itu, penggaris berat pihak lain jatuh melintang dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan rasa sakit samar yang tersisa di kakinya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hatinya. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Meskipun metode Ki Sekte darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Hal ini menyebabkan Douqi di dalam tubuh seseorang tidak dapat mencapai keadaan padat. Ini sedikit tidak menguntungkan ketika bertarung dengan orang lain. Namun, beruntung bahwa orang ini hanya dari kelas Dadoshi. Tidak sulit untuk menghabisinya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping. Wajahnya yang semula putih pucat juga menjadi merah terang. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Itu akhirnya meresap ke dalam telapak tangannya dengan benang. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak tangan darah, mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Elder King, muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa kamu sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihanmu hari ini. Namun, untuk berterima kasih karena telah membawakan saya kabar baik bahwa fragmen peta memiliki nilai rahasia, saya akan membiarkan Anda menjadi mayat yang layu setelah Anda mati. Bau busuk berdarah yang membuat orang ingin muntah berulang kali keluar dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan memberi Xiao Yan senyum lebar. Kakinya tiba-tiba terdorong dari tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang langsung melesat dengan eksplosif ke arah Xiao Yan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan mendarat di sekitar mereka. Tulang mengubah palem jahat berdarah. Melihat telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi darah segar yang menutupi telapak tangan aneh, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran tidak bisa tidak terkejut. Mereka bertukar pandang dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajari pemimpin sekte junior teknik Do semacam ini. Dapat dianggap bahwa orang berjubah hitam telah menabrak ujung tombak sendirian. Petik 2. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte darah kita. Jika itu aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup. Penatuahan yang telah kehilangan kemampuan tempurnya tertawa jahat. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam menatap tajam pada kabut berwarna darah yang melesat keluar dengan paksa. Dia mengendus bau busuk berdarah yang menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa tentangnya menyebabkan Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan darah di dalam kabut berwarna darah. Orang kecil, hati-hati. Kekuatanmu saat ini bukan tandingan Dou Ling yang kuat. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tertawa pelan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya, itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat mulai dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Kamu sedang memikirkan, mengikuti sirkulasi aneh api berwarna hijau, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tiba-tiba dan samar-samar merasakan energi kuat yang dipenuhi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari seluruh bagian tubuhnya saat nyala api bersirkulasi. Aroma berdarah yang memenuhi udara datang menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam kabut berdarah seketika mencapai tubuh Xiao Yan. Namun, saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiao Yan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Sebuah api berwarna hijau menembak eksplosif dari matanya. Sebuah kekuatan yang kuat, yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan api berwarna hijau diselimuti di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan berapi-api yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan saat itu menghantam keluar menuju kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Bab 402, Hadiah. Ledakan. Sepasang telapak tangan berdarah dan telapak api berwarna hijau saling bertabrakan di dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan dua tetua sekte darah, yang berada di samping, tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat saat ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah, sebelum suara melengking yang mengandung ketakutan terdengar, api. Sial, kamu benar-benar memiliki api surgawi.
Petik 2. Ledakan. Suara melengking baru saja jatuh ketika gelombang udara panas lainnya menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara bergulir, kabut berdarah, yang menyelimuti udara dan daratan, langsung terpanggang oleh udara panas hingga menjadi jauh lebih tipis. Gluk, suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang menipis. Secara bertahap, dengan cepat mengikuti ini, sebuah bayangan menempel di dekat tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, panjangnya hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya dia menabrak batang pohon dengan keras. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung bersandar pada batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya roboh. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara napas yang serak dan tergesa-gesa terdengar berulang kali, seperti lenguhan. Pemimpin Sekte Junior. Tatapan kedua tetua Sekte Darah itu melesat ke arah sosok manusia, yang berada dalam kesulitan yang sangat parah. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seseorang, yang kekuatannya hanya seperti Da Dou Si, setelah dia menggunakan teknik Dou yang kejam dan aneh seperti tulang transformasi telapak tangan jahat berdarah. Seluruh tubuh Fan Ling gemetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya yang hangus. Sok tanpa sadar melintas di wajahnya yang pucat. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah kabut berdarah yang menipis secara bertahap. Mengikuti keheningan mereka bertiga, area ini juga turun menjadi suasana yang tenang. Namun, sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah yang samar, menyebabkan ekspresi mereka bertiga berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga diam-diam menghilang. Sesosok manusia, yang benar-benar terbungkus api berwarna hijau, muncul di hadapan mereka bertiga. Saat mereka mengamati sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api hijau dan merasakan napas panas yang samar-samar merembes keluar, kedua tetua Sekte Darah merasakan bahwa Doki di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka segera menyusut saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget, di tubuhnya, apakah api surgawi? Metode Ki Sekte Darah agak tidak lazim dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Elemen api dan segala sesuatu tentang itu adalah alelopati alami yang lain. Tentu saja, penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan Doki tipe api normal. Jika mereka bertemu dengan nyala api alami dari bumi dan langit, seperti api surgawi, itu akan seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak, di mana tidak ada kekuatan balasan sedikit pun. Dalam aturan pertama Sekte Darah, tertulis bahwa jika mereka bertemu orang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Dari sini, dapat dilihat sejauh mana metode Ki dari Sekte Darah akan ditekan oleh api surgawi. Terlebih lagi, ketika seseorang dari Sekte Darah bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan mengalami kesulitan untuk menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun beruntung bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Darah jarang bertemu dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Kali ini, di sisi lain, kelompok Fan Ling ditakdirkan untuk sangat tidak beruntung. Api berwarna hijau yang menyelubungi tubuh Xiao Yan sedikit berkurang, memperlihatkan wajah yang lembut dan tampan, yang masih sangat muda sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap wajah terkejut ketiga pria itu dan tersenyum sedikit. Namun, senyum itu mengandung rasa dingin yang samar. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda ingin melawan Sekte Darah kami? Selama Anda mundur, saya akan menggunakan nama pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah untuk bersumpah bahwa saya pasti tidak akan mengejar masalah ini. Fan Ling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan kedua sesepuh saat dia berteriak keras. Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas. Senyum Xiao Yan cerah, tapi menyembunyikan rasa dingin yang sedingin es. Dalam satu kalimat, dia mengungkapkan tujuan Fan Ling. Ekspresi Fan Ling sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah, yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana, pada usia yang begitu muda, pihak lain memiliki api surga yang menakutkan,
yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, serta pikiran yang luar biasa. Pemimpin Sekte Junior, pergi dulu. Aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin Sekte, saya pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Penatua King dari Sky Serpent Mansion. Selama kita menundanya sebentar, kita akan bisa bertahan sampai pemimpin Sekte tiba. Penatua Luo, yang masih memiliki sisa kekuatan, memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain saat ini. Fan Ling mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata Penatua Luo. Tanpa ragu-ragu, dia menyeret tubuhnya yang terluka, berbalik, dan berlari. Melihat Fan Ling, yang tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak. Fan Ling berbalik dan berlari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak yakin dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna hilang dari matanya dalam sekejap tetapi itu tidak diabaikan oleh Fan Ling, yang seperti burung di tepi. Kakinya dimasukkan ke tanah, meluncur dan menciptakan bekas luka di dalamnya. Kecepatan di mana dia bergegas ke depan terhenti. Namun, dia tidak menemukan apapun ketika tatapannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat, seperti lubang yang dibor melalui hatinya, ditransmisikan dari dadanya. Fan Ling perlahan menundukkan kepalanya dan secara kebetulan melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang panjangnya bahkan tidak setengah kaki di bawah mata Fan Ling. Mata Fan Ling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa milik ular kecil itu. Fan Ling tidak bisa mengerti mengapa itu menembus pertahanan Dowling-nya seolah-olah menembus tahu. Aku akan mati kali ini, rasa sakit yang menjalar dari dadanya menyebabkan pandangan Fan Ling secara bertahap kabur. Tepat saat dia akan pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara kebetulan melihat nyala api hijau di sebidang tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia juga mendengar 2 tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak, api surgawi, kedua sesepuh, yang satu terluka ringan sementara yang lain terluka parah, tidak mungkin bertahan di tangan Xiao Yan, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fan Ling terbanting keras ke tanah dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Perlahan-lahan lewat di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti gerakan langkah kaki, api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur kembali ke dalam dirinya. Ki itu, yang sebanding dengan Dowling yang kuat, juga diam-diam ditarik pada saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan mayat Fan Ling. Kinya sekali lagi kembali ke kekuatan Dadoshi, sementara ekspresinya agak pucat. Dia terbatuk keras beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit tanpa sadar, dia berbisik, kekuatan, api langit 3 perubahan misterius ini memang cukup bagus. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup besar. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misterius 3 api langit. Hanya saja Anda masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Kalau tidak, Anda hanya akan sedikit lelah dan cedera seperti itu, setidaknya, tidak akan muncul. Suara Yao Lao yang agak aneh terdengar di hati Xiao Yan. Dia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan telah berhasil meraba-raba cara menggunakan api langit 3 perubahan misterius dalam waktu 1 bulan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengembalikan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepaskan cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak batu giok yang dingin. Mulut Xiao Yan terasa agak kering saat dia menatap kotak giok dingin di tangannya, yang nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang saat ini. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, Xiao Yan tidak membuka kotak batu giok yang dingin. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu, dia mulai membalik bagian dalam cincin penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, sebuah fragmen peta kuno melintas dan muncul.
Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang sudah dikenalnya, serta setengah dari gambar iblis dan unik itu, muncul di depan mata Xiao Yan. Saya akhirnya mendapatkan itu. Xiao Yan memegang fragmen peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela nafas panjang. Anak kecil, cepat dan pergi. Saya telah merasakan Qi Fan Lao. Xiao Yan baru saja menyimpan fragmen peta ketika suara Yao Lao terdengar mendesak. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Namun, saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang pecah dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu ke dalam hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiao Yan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian, tubuhnya tampak tiba-tiba menegang saat dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia menatap mayat di tanah kosong. Bayangan merah melintas dan turun, mendarat di tanah kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu per satu. Akhirnya, matanya tiba-tiba menyusut ketika mereka berhenti pada mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat di semua tempat, tetapi dia tidak menemukan mayat yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah buram dan menyerbu ke dalam hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah pucat. Setelah meraung beberapa saat, raungan itu akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Fan Lao buru-buru berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilatan darah semakin pekat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda pancaran darah, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan darah cair pecah, berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau, sebagian muncul. Namun, karena layar darahnya terlalu tipis, Fan Lao tidak dapat melihat dengan jelas sosok manusia yang sebenarnya. Bang! Layar darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Makam kerangka hitam, bagus. Fan Lao perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu, yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan sehingga menyebabkan orang-orang bergidik, perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku mencari tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Bab 403, Menelan Pil Naga Misterius Yin Yang. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan pegunungan yang lebat. Kadang-kadang, jubah hitam akan bertabrakan dengan cabang pohon, yang tumbuh liar, menyebabkan jubah hitam terangkat sedikit untuk mengungkapkan wajah muda yang lembut dan tampan. Itu adalah Xiao Yan, yang melarikan diri setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan hartanya. Tampaknya karena dia khawatir seseorang akan menemukan jejak kakinya dan petunjuk kecil lainnya jika dia berlari di permukaan, Xiao Yan telah memilih untuk melompat dari cabang pohon ke cabang pohon sejak dia meninggalkan tempat dia melakukan tindakan itu. Bahkan ketika dia sesekali mendarat di tanah, dia akan dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dan hal-hal lain. Xiao Yan meminjam penutup semak lebat hutan. Meskipun dia telah merasakan kehadiran, yang berisi kedinginan gelap yang tak tertandingi dan niat membunuh yang terbang melewatinya di langit ketika dia melarikan diri, dia bisa menyembunyikan kinya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia benar-benar sangat beruntung. Setelah seharian dan malam melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan akhirnya melemparkan kota tanda hitam ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia pasti tidak akan dapat mencari Xiao Yan di tempat ini, yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Bayangan hitam itu tiba-tiba melesat keluar dari dalam hutan dan menuju ke belakang tebing dengan kemiringan yang merusak. Setelah itu, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar di tepi tebing.
Setelah seharian melarikan diri, jubah hitam itu menjadi sedikit kotor dan berantakan. Dia mengangkat Dupeng dari kepalanya dan mengungkapkan wajah seorang pemuda, yang sekali lagi memulihkan energinya setelah beristirahat sepanjang malam. SL, Dupeng, topi dengan kain untuk menutupi wajah. Xiao Yan berdiri di tepi tebing dan menghirup udara dalam-dalam yang berisi kabut tipis. Kelelahan kecil itu, yang tersisa, akhirnya benar-benar hilang. Dia menatap jalan di bawah tebing gunung, yang seperti berkelok-kelok cacing tanah. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi diangkat menjadi busur kecil. Mengikuti ini, senyum itu menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi tawa hangat yang bergema di tebing gunung untuk waktu yang lama. Kali ini, Xiao Yan seperti burung kenari dengan hadiahnya jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan fragmen peta itu. Benar-benar tidak terduga bahwa kelompok Fan Ling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Kedua harta ini, yang menciptakan riak yang cukup luar biasa bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki, telah mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang agak lucu. Hal semacam ini seperti biskuit yang jatuh dari langit, menyebabkan Xiao Yan saat ini memiliki perasaan seperti kesurupan dalam mimpi. Tawa itu secara bertahap menghilang. Tangan Xiao Yan bergetar dan sebuah fragmen peta kuno muncul di telapak tangannya. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengetuk jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanan. Fragmen peta lain yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya, yang telah dipisahkan dari satu peta oleh Hai Bodong di waktu lain, muncul dan muncul. Tangannya dengan hati-hati menyatukan tiga fragmen peta dan kemudian mengamati sudut kiri bawah yang hilang. Dia tidak bisa menahan tawa pelan. Benar-benar tidak terduga bahwa hanya dalam waktu 3 tahun, 3 fragmen peta, yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua itu, telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar terlalu beruntung. Beruntung bahwa saya pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar, Purifying Lotus Demon Flame, di atasnya. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan guru tidak akan berpikir untuk menghubungkan fragmen peta ini dengan Purifying Lotus Demon Flame, yang berada di peringkat ketiga pada Heavenly Flame Ranking. Jika kita tidak tahu latar belakang peta yang tepat, bahkan jika kita bertemu dengan fragmen peta yang sama di tempat lain, kemungkinan besar kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang, mempertaruhkan bahaya dikejar dan dibunuh oleh orang kuat. Dou Huang dan faksi besar untuk merebut fragmen peta ini. Xiao Yan sedikit linglung untuk sementara saat dia menghadap peta sebelum dia tiba-tiba bergumam, merasa sedikit beruntung. Setelah Xiao Yan bersukacita dalam hatinya untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menyimpan fragmen peta. Dia membalik tangannya dan sebuah kotak giok dingin, yang memancarkan kabut berwarna putih, muncul. Mata Xiao Yan menatap langsung ke kotak giok yang dingin. Tenggorokannya sedikit berputar. Jantungnya, yang semula sudah tenang, sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mental Xiao Yan telah menjadi jauh lebih lemah di depan harta unik semacam ini. Tangan Xiao Yan perlahan mengangkat penutupnya hingga tercipta celah kecil. Seutas cahaya keemasan melesat keluar dari dalamnya. Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat menutupinya lagi. Sikapnya yang berhati-hati itu seolah-olah dia takut itu akan menarik orang yang kuat. Lagi pula, di bawah daya pikat harta karun setinggi langit seperti pil naga misterius Yin Yang, kemungkinan besar banyak orang, selain sangat sedikit orang kuat yang kelasnya telah mencapai tingkat tertentu, atau orang yang tidak punya keinginan, akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Terlebih lagi, dua jenis orang yang tidak peduli dengan Xiao Yan sangat sedikit di wilayah sudut hitam ini sehingga mereka dapat diabaikan. Mengkonsumsinya. Tidak aman untuk membawanya bersamamu, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Apa? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan inderanya untuk jangka waktu tertentu. Aku bilang konsumsi, pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao hanya bisa mengulangi dirinya sendiri tanpa daya ketika dia melihat Xiao Yan tampak seolah-olah pikirannya kosong. Di sini, wajah Xiao Yan tertegun. Ini adalah pil, obat tingkat 7. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan mengatakan omong kosong lagi. Makan itu.
Yao Lao mendesak dengan tidak sabar. Petik 2. Xiao Yan tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati mengangkat penutup kotak batu giok dingin. Pada saat kotak itu dibuka, dia tiba-tiba menutupinya dengan telapak tangannya. Setelah itu, Douqi yang berwarna hijau melonjak keluar dan menghalangi cahaya keemasan, yang akan menembak ke langit. Cahaya keemasan berkeliaran di permukaan, pil naga misterius Yin Yang di tangannya. Dua naga ilahi kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, raungan naga kecil itu sepertinya menyembunyikan kekuatan magis yang aneh. Itu benar-benar dapat menyebabkan roh seseorang langsung bergetar dan menjadi linglung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang, sekali lagi, kejutan kecil tidak bisa tidak muncul di matanya. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7, memiliki energi aneh yang dapat mempengaruhi semangat seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan suara aneh yang bisa menyebabkan jiwanya kesurupan sejak awal pelatihannya. Xiao Yan memegang pil naga misterius Yin Yang dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia sempat mengunyah, pil emas itu sudah berubah menjadi aliran panas, bergerak di sepanjang tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang itu seperti banjir yang menyerbu ke dalam tubuhnya dari segala arah. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila, menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila, bagaimanapun, penguapan yang diharapkan dari efek obat tidak muncul. Aliran panas yang bergelombang seperti air banjir itu seperti aliran air yang memasuki spons. Perlahan-lahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke tubuhnya. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang terjadi. Mulutnya tanpa sadar berkedut saat dia berkata dengan suara yang benar-benar tidak nyaman, "Guru, jangan bilang bahwa pil naga misterius Yin Yang ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun?" Petik 2. Reaksi apa yang kamu inginkan? Cahaya keemasan bersinar terang di seluruh tubuh Anda. Kemudian memberi Anda rasa sakit yang luar biasa sehingga Anda lebih baik mati, seperti pil obat lain yang telah Anda konsumsi di masa lalu. Xiao Yan membosankan. Dia tanpa daya berkata, setidaknya, harus ada semacam kejadian yang terjadi. Hasil dari mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang, sama seperti meminum secangkir air putih, bagaimanapun juga, pil obat tingkat 7. Bukankah juru lelang mengatakan selama pameran lelang, pil naga misterius Yin Yang, ini bukanlah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Kegunaan terbesarnya adalah untuk berdiri setelah patah, kekuatan obat itu telah menembus ke dalam tubuhmu. Jika Anda benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati di masa depan dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Untuk saat ini, perlakukan saja seolah-olah Anda telah minum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi tertekan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit konyol saat dia berbicara. Jangan bilang kalau tidak ada manfaat sedikit pun saat ini. Xiao Yan sedikit lega saat dia berdiri dari tanah. Namun, dia masih agak tidak mau menerima situasi saat dia bertanya sekali lagi. Itu tidak sepenuhnya begitu. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah beberapa waktu, pil naga misterius Yin Yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memperbaikinya adalah inti monster dari tubuh 2 peringkat 6 naga jenis binatang ajaib yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Oleh karena itu, ia mengandung beberapa aura naga tipis. Ini juga mengapa naga yang mengaum dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah rohnya bergetar. Petik 2. Setiap orang yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang, akan memiliki kesempatan kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun, kemungkinan ini terjadi cukup rendah. Angin Zunze, Guling, bahkan tidak mendapatkan sedikit pun dari kemampuan ini dari pil naga misterius Yin Yang. Ketika dia mencapai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat berulang kali mengedarkan Douqi di tubuh Anda. Jika ada energi aneh yang terpisah dari Douqi saat Douqi diputar dengan cepat,
Itu berarti aura naga tipis di dalam pil naga misterius Yin Yang telah diwarisi oleh Anda. TL, Zunze, digunakan untuk merujuk pada Douzun. Apa manfaat yang ada setelah seseorang memiliki aura naga? Xiao Yan ingin tahu bertanya. Jika kamu benar-benar memiliki aura naga tipis itu, yang kamu butuhkan hanyalah mendapatkan gulungan berisi teknik Dou tipe serangan suara. Ketika Anda akan bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang semangat lawan sampai dia terganggu, tidakkah Anda akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka? Dalam pertempuran antara yang kuat, bahkan sepersekian detik bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Terlebih lagi, gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki daya mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika Anda bertemu tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah langkah pembunuhan terhadap mereka. Jika tidak, Anda akan merasa terlalu dibatasi. Lagi pula, kamu tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Souls. Yao Lao berkata dengan lemah. Mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing, menghirup udara sedingin es dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kristal Dou di dalam pusaran tubuhnya memancarkan sedikit getaran. Gumpalan Dou Qi berwarna hijau segera melonjak dan akhirnya mulai melesat melewati jalur Qi-nya seperti air yang berderap. Saat kecepatan Dou Qi beredar di dalam tubuh secara liar dan tiba-tiba menjadi lebih intens, Dou Qi berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiao Yan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan di dalamnya. Selain itu, kabut energi sebenarnya samar-samar memiliki niat untuk secara otomatis bergabung ke dalam Dou Qi Armor, bahkan tanpa kendalinya. Seperti turbin angin, Dou Qi dengan liar mengedarkan gelombang demi gelombang. Pada akhirnya, itu benar-benar mengeluarkan suara aneh, tajam, dan tidak biasa. Rasa sakit berdenyut samar muncul dan menghilang dari dalam jalur Qi-nya. Bertahan sebentar, Yao Lao buru-buru berkata ketika dia merasakan wajah Xiao Yan yang sedikit bengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada keseriusan dan antisipasi tambahan dalam suaranya. Xiao Yan mengatupkan rahangnya erat-erat. Tangannya mulai sedikit gemetar saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih intens. Semangat Xiao Yan bergetar dan dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Namun, pada saat Xiao Yan telah mencapai batasnya, Dou Qi yang berputar dengan cepat di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan energi aneh dan tidak biasa akhirnya terlempar keluar. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini dibuang, tampaknya diseret oleh sesuatu karena langsung bergegas menuju tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat. Pada saat ini, energi aneh menerobos dengan paksa. Gelombang suara yang unik, mengandung sesuatu yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar, keluar dengan raungan dahsyat dari tenggorokan Xiao Yan. Mengaum. Di bawah raungan yang menindas ini, gunung-gunung di mana auman binatang ajaib awalnya kadang-kadang terdengar, benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Ah, kau memang orang yang beruntung, sungguh tak terduga bahwa kau benar-benar bisa mewarisi aura naga itu. Jika Guling mengetahuinya, aku khawatir matanya mungkin akan memerah karena cemburu. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Bab 404 Kota Damai. Raungan, yang membawa gelombang suara aneh, menyebar dengan kuat di antara pegunungan dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat inilah pegunungan, yang tiba-tiba menjadi sunyi, dengan tenang memulihkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung, Xiao Yan tiba-tiba memegang lehernya, dan mengeluarkan beberapa batuk hebat. Setelah itu, dia dengan paksa menelan beberapa suap air liur. Baru saat itulah perasaan, dari api yang membakar di tenggorokannya, sedikit melemah. Reaksi yang wajar, kamu tidak perlu terlalu khawatir, Yao Lao tersenyum dan terhibur saat melihat ekspresi yang tertempel di wajah Xiao Yan. Batuk, guru. Apakah saya berhasil mewarisinya? Wajah Xiao Yan mungkin memerah karena mantra batuk yang intens, tapi wajahnya masih mengandung kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Ah, dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa bergetar, Yao Lao tertawa. Kepuasan hadir dalam tawanya. Kegembiraan di wajah Xiao Yan jauh lebih padat saat mendengar ini. Meskipun, pil naga misterius Yin Yang tidak segera meningkatkan kekuatannya,
aura naga yang disebut ini menyebabkan dia memiliki metode serangan lain yang akan mengejutkan orang lain. Orang bisa membayangkan seberapa besar bantuan kemampuan ini bagi Xiao Yan di masa depan. Meskipun saat ini kamu mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang, jika kamu hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tenggorokanmu adalah sangat hebat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan berubah menjadi bisu. Kerugian semacam itu akan terlalu besar. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Gelombang suara aura naga yang disebut ini masih perlu bertindak bersamaan dengan teknik do gelombang suara semacam itu agar bisa digunakan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, dia hanya bisa tersenyum pahit. Teknik do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Luangkan waktumu untuk mencarinya. Saat itu, saya memang memiliki teknik do gelombang suara kelas Xuan. Namun, karena beberapa kejadian tak terduga di kemudian hari, saya kehilangannya. Karena itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk pergi dan mencarinya. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik do dari Yao Lao. Xiao Yan dengan lancar mengeluarkan sebotol air jernih dari cincin penyimpanannya, dan dengan keras menuangkannya ke mulutnya. Dia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya sambil lalu, "Guru, Anda tampaknya sangat memahami pil naga misterius Yin Yang ini, bukan? Anda bahkan tahu bagaimana cara mengeluarkan aura naga yang terkubur jauh di dalam Doqi." Yao Lao tiba-tiba terdiam begitu kata-kata Xiao Yan keluar dari mulutnya. Saat melihat aksi Yao Lao, Xiao Yan juga kaget. Dia segera mengingat reaksi awal Yao Lao ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang di pameran lelang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Yao Lao terdiam lama sebelum suaranya yang samar sekali lagi terdengar. Namun, kata-kata yang dia ucapkan membuat Xiao Yan sedikit tercengang. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin Yang dibuat olehku. Selain itu, hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki pil obat semacam ini. Salah satunya adalah saya. Yang lainnya adalah, ketika dia berbicara sampai pada titik ini, tiba-tiba ada perasaan samar dan sunyi yang bercampur dengan suara Yao Lao. Xiao Yan dengan jelas merasakan emosi di dalam suara Yao Lao, menyebabkan dia dengan bijaksana mempertahankan kesunyiannya dan tidak menyela. Orang lain adalah muridku, yang aku pandang sebagai pewaris paling sempurna saat itu, bakatnya dalam memurnikan obat tidak lebih lemah darimu. Selain itu, jumlah upaya yang saya lakukan untuk merawatnya juga tidak kurang dari Anda. Ketika dia masih bayi, saya menggendongnya keluar dari puing-puing yang sedingin es dan memandangnya seperti anak saya sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris yang sempurna untuk pengantin pria. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar, hanya saja, akhirnya, dia memilih untuk mengkhianatiku, karena beberapa hal kecil, mungkin. Itu benar-benar karena, berkahnya aku telah berubah menjadi keadaan saat ini. Dia harus mati. Xiao Yan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah rasa dingin yang merayap keluar dari lubuk hati seseorang setelah dikhianati dan disakiti oleh orang yang paling dekat denganmu. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Dia menatap ke depan. Suara lembutnya itu sepertinya berbicara kepada senior, Si Xiong, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan kota tanda hitam secepat ini. Karena orang-orang dari Gerbang 8 telah melelang benda ini, kupikir mereka seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, saya pikir dia tidak akan secara acak membiarkan siapapun memberikan hal yang begitu berharga. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya. Petik 2. Jadi bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di kota tanda hitam? Yao Lao berkata dengan lemah, aku sudah mengatakan bahwa bakat pemurnian obatnya tidak lebih lemah dari milikmu. Setelah dirawat dengan hati-hati oleh saya selama bertahun-tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang paling menyilaukan dan terang di dunia alkemis di benua Doqi. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, saya khawatir dia akan lebih menonjol daripada sebelumnya. Selain itu, saya sekarang sedang diawasi oleh Hall of Souls dan tidak berani muncul sembarangan. Hanya dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti bukan tandingannya baik dalam hal pemurnian obat atau pelatihan Doqi.
Petik 2. Meskipun suara Yao Lao tenang, Xiao Yan masih bisa merasakan benang kemarahan yang tersembunyi sangat dalam, karena mereka berbagi tubuh yang sama. Benang kemarahan itu seperti gunung berapi yang bergolak di bawah kerak yang sangat keras, ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari ketika itu benar-benar meletus. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia terdiam beberapa saat sebelum. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, "Guru, saya akan melampaui dia." Terlepas dari apakah itu dalam hal obat pemurnian atau kekuatan Doqi seseorang. Setelah itu, aku akan membersihkan rumah, aku akan memberitahumu bahwa matamu tidak salah untuk kedua kalinya. Bersihkan rumah, untuk menghilangkan biasanya membunuh pengkhianat dalam suatu organisasi. Bagus, bagus aku. Yao Chen juga percaya bahwa mata tuaku ini tidak akan salah untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiao Yan tiba-tiba menyebabkan rasa asam, biasanya terkait dengan robekan, menyebar dari dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dia alami di masa lalu benar-benar menyebabkan dia terlalu banyak trauma. Beruntung surga tidak benar-benar membiarkannya turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tidak pernah berakhir itu. Tangan Xiao Yan dengan paksa menyeka hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Namun, saya juga harus mencari waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, saya bisa menggunakannya untuk melarikan diri jika saya bertemu orang kuat yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan." Petik 2. Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana itu akan begitu mudah dipelajari? Apakah Anda lupa kesulitan saat Anda berlatih Flame Splitting Tsunami? Jika Anda ingin mempelajari gerakan 3000 petir, upaya yang perlu Anda lakukan tidak akan kurang dari waktu itu. Yao Lao untuk sementara mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab anak kecil ini yang telah dia curahkan semua usaha dan harapannya. Apakah kamu pikir kesulitan yang aku alami selama beberapa tahun ini kecil? Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata. Dia dengan lancar mengambil peta, wilayah sudut hitam, dari cincin penyimpanannya, yang diberikan Duoma kepadanya di kota tanda hitam. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ayo pergi, kita harus bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Ah, sepertinya, Hall of Souls yang aneh tidak akan memasuki wilayah di dalam Akademi Jianan. Lagi pula, orang-orang tua di akademi itu bukannya tidak berguna. Namun, Anda juga harus melupakan meminjam kekuatan spiritual saya untuk menipu. Orang-orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak saya." Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bukankah guru terlalu meremehkanku? Meskipun saya telah berhasil berulang kali mengalahkan orang-orang yang sangat kuat yang tidak dapat saya harapkan untuk ditandingi selama beberapa tahun ini karena Anda, apakah saya membutuhkan Anda untuk membantu saya bertarung melawan orang-orang seusia saya? Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini sambil memukul bibirnya dan menjawab. Hihi, itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Doqi, jumlah jenius di Akademi Jianan tidak terhitung. Selain itu, saya mendengar bahwa ada akademi di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih dari 10.000. Jika Anda, anak kecil ini, ditempatkan di dalam, saya khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus, goda Yao Lao. Kalau begitu, aku menantikannya. Xiao Yan mengangkat bahu. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu perlahan memanjang dari bahunya. Dia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya naik tiba-tiba sebelum berputar di udara. Setelah itu, mereka mendesing dan dia terbang ke ufuk utara. Saat Xiao Yan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota berpenduduk padat, karena dia takut. Gerakan sayap awan ungu akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanan. Meskipun bergegas melalui perjalanan dengan cara ini menghabiskan jumlah Doqi yang ekstrim, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiao Yan, yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulihan energi bersamanya. 3 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan melakukan perjalanan dengan cepat tanpa henti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat dengan tempat Xiao Yan berada. Sekitar malam hari ketiga,
Xiao Yan, yang seluruh wajahnya lelah, tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Turun. Tidak ada yang diizinkan terbang dengan paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan. Petik 2. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya, kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit ketika pandangannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan dapat melihat kota kecil yang nyaris tidak terlihat di antara dua gunung besar yang megah. Saat Xiao Yan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya yang tertutup debu. Dia dengan cepat bergegas menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu, yang mengarah langsung ke kota kecil itu. Ada cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari wilayah sudut hitam. Namun, apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak heran adalah bahwa meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang ganas dan brutal, tidak ada sedikit pun niat membunuh yang meluap dari wajah mereka. Namun, cara mereka, di mana niat membunuh tersembunyi di dalam hati mereka, tampaknya tidak seperti yang alami. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu, ekspresi orang yang lewat ini benar-benar agak aneh. Tampaknya telah merasakan tatapan tetap Xiao Yan, yang berada di samping. Orang-orang ini juga balas menatap dengan ganas, menyebabkan Xiao Yan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di wilayah pojok hitam, kemungkinan orang-orang ini sudah menghunus pisau mereka dan menyerang. Sepertinya memang benar seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki di dalam wilayah sudut hitam. Cektes, Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar dapat menekan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka, sampai ketaatan telah ditanamkan pada mereka. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Xiao Yan mengikuti jalan utama tanah kuning ini dengan pepohonan hijau subur di kedua sisinya saat dia perlahan mendekati kota kecil itu. Suasana kacau di dalam wilayah pojok hitam, itu memang benar-benar terisolasi. 10 menit kemudian, Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk melihat papan tanda horizontal di gerbang kota. Kata-kata di atasnya sangat biasa dan sangat Filistin. Jika ditempatkan di wilayah sudut hitam, itu pasti akan dirobohkan keesokan harinya. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki area sekitar Akademi Jianan dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan melangkah ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia menoleh dengan terkejut, dia menyadari bahwa wajah beberapa orang di jalan, yang datang dari wilayah sudut hitam, menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka gemetar saat mereka melihat pohon besar di sebelah kiri, tidak jauh dari pintu masuk ke kota kecil itu. Pohon besar itu berwarna hitam dengan puncak pohonnya menyebar ke segala arah, tampak memperlihatkan cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam, itu memancarkan dingin yang samar dan gelap. Tatapan Xiao Yan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada beberapa mayat di antara dahan pohon, yang langsung ditusuk dan digantung di sana. Mereka bergoyang ketika angin sepoi-sepoi bertiup, memancarkan suara berderit yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon roh kematian? Tenggorokan Xiao Yan berguling perlahan. Keringat dingin diam-diam menetes dari dahinya. Bab 405, Unit Penegakan Hukum Akademi Jianan. Aura pekat dan gelap yang dipancarkan dari pohon roh kematian, yang aneh itu menyebabkan semua orang, yang berhenti di pintu masuk kota kecil, merasakan hawa dingin di tulang mereka. Di wilayah sudut hitam, nama pohon roh kematian hampir mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Banyak orang, yang telah tinggal di wilayah pojok hitam selama beberapa tahun, tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah pojok hitam dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai. Satu-satunya hal yang diketahui orang adalah setelah pertempuran berdarah itu,
mayat dua Do Huang yang kuat dan satu Do Huang digantung di pohon roh kematian ini dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu, daerah di sekitar Akademi Jianan turun menjadi daerah tenang yang tidak ada bandingannya dengan dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari wilayah pojok hitam yang berani membawa wajah penuh niat membunuh dan menyerbu ke kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang dipasang di pohon roh kematian dalam waktu 1 jam. Selama tahun-tahun ini, ketenaran pohon roh kematian hampir menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, orang-orang jahat pun jarang berani memasuki tempat ini, yang seperti menggali kuburnya sendiri. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin di hatinya dibuang. Dia mengabaikan orang-orang itu, yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota, dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota damai ini, yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat langkah Xiao Yan baru saja melangkah ke kota damai, dia merasakan gelombang aneh menyapu dirinya. Mengabaikan undulasi yang membawa rasa inspeksi, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap jalan kota kecil. Ada cukup banyak orang di jalan, dengan berbagai kios yang berbeda ditempatkan di kedua sisi. Beberapa anak bolak-balik saat mereka bermain kasar dan tertawa. Suasana harmoni yang tenang ini terlalu drastis dari penampilan dari Black Corner Region. Orang-orang di jalan itu secara alami menemukan Xiao Yan, yang telah masuk melalui pintu masuk kota. Meskipun mata mereka memiliki cahaya hati-hati kepada mereka, mereka tidak memiliki reaksi yang terlalu ketakutan. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke sana, ketika hatinya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke atap rumah-rumah di kota, hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan bergegas menuju ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil itu. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria parubaya, yang mungkin adalah pemimpinnya. Berkata dengan lemah, siapapun yang ingin memasuki kota damai, harus melaporkan identitas, nama, Del. Jika tidak, mereka akan langsung diusir. Mata Xiao Yan melayang ke 10 sosok manusia plus ini. Dia menyadari bahwa selain pria parubaya, yang merupakan pemimpin, ada pria dan wanita di antara 10 orang lainnya yang hadir. Namun, mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka, mereka tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Orang-orang muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di bagian dada pakaian mereka. Di dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi dengan darah cair berwarna merah cerah. Pada saat ini, 10 orang muda plus ini menggunakan tatapan pembeda yang waspada dan samar saat mereka menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Selain itu, setelah Anda melaporkan nama dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan sebotol pil obat berwarna merah pucat muncul di tangannya. Dia sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari Black Corner Region, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan dingin berbicara, yakinlah bahwa ini bukan racun. Itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi yang merasakan niat membunuh. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda saat Anda berada di dalam perbatasan Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Unit penegakan hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari Anda. Kalian semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan kami berurusan dengan mereka yang membawa praktik wilayah sudut hitam ke tempat ini. Sebelum kalian semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, kalian bisa pergi ke jantung kota untuk mendapatkan penangkal. Namun, begitu penawarnya ada di tanganmu, akan ada unit penegakan hukum yang mengawasimu sampai ke luar kota. Ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah orang-orang di pintu masuk kota tidak bisa tidak berubah. Dengan saraf sensitif mereka yang sering hidup di ujung pisau, bagaimana mungkin mereka menelan pil obat yang tidak diketahui? Apakah itu tidak setara dengan menyerahkan hidup mereka ke tangan orang lain? Namun, sama seperti beberapa orang yang tidak bisa menahan keinginan untuk membalas, 10 pria dan wanita di belakang pria parubaya itu segera mengeluarkan suara tersedak. Mereka kemudian menarik pedang panjang yang mereka bawa di pinggang mereka dengan tertib.
Douki dengan warna berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya mengarahkan ujung pedang mereka ke pintu masuk kota. Mereka jelas memiliki pemikiran untuk langsung menyerang dan mengusir orang-orang itu, jika ada perselisihan. Aturan, kota damai, selalu seperti ini. Kalau tidak mau, ya jangan masuk. Jika tidak, jika Anda masuk dan melanggar aturan, mungkin ada lebih banyak dekorasi untuk digantung di pohon roh kematian. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini harus setidaknya di atas 7 bintang Dadoshi. Xiao Yan lembut bergumam saat ia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari pria parubaya. Melihat bahwa pihak lain tidak mereda, udara sengit tanpa sadar melonjak ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun, ketika sudut mata mereka melayang ke arah pohon roh kematian, di samping, seluruh tubuh mereka bergetar saat mereka merasakan hawa dingin. Aura sengit, yang baru saja mereka seduh, menghilang segera dan sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan beberapa orang, yang masih tidak mau menelan pil obat, pergi tanpa daya. Ketika orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meskipun tidak mau. Setelah itu, mereka berjalan menuju pria parubaya dan melaporkan nama mereka, mengambil pil obat berwarna merah pucat dan menelannya di depan unit penegakan hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria parubaya itu hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika dia melihat orang-orang itu dengan patuh menelan pil obat. Namun, dia tampak memandang buruk semua orang dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan ekspresi yang bagus dari awal hingga akhir. Apakah para siswa akademi perlu memakan benda ini? Seorang pria muda di depan pria parubaya itu tiba-tiba bertanya ketika yang terakhir biasanya menyerahkan pil obat kepada yang pertama. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya, serta 10 lebih anggota unit penegakan hukum, melemparkan tatapan tercengang mereka. Saat dia menatap wajah lembut dan tampan pemuda itu, pria parubaya itu bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid akademi ini." Saat itu, setelah saya lulus tes rekrutmen siswa, saya mengambil cuti untuk jangka waktu tertentu. Karena itu, aku hanya bisa datang sendiri. Xiao Yan mengangkat bahu, tersenyum dan menjawab. Kamu telah melewati Black Corner Region sendirian untuk datang ke sini. Pria parubaya itu langsung kosong ketika mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa biasanya, siswa baru akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sepanjang jalan masuk setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula, sekelompok siswa baru, yang baru saja meninggalkan pondok mereka, bahkan mungkin tidak bisa keluar dari dataran besar wilayah hitam sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tempat kacau seperti ini adalah tempat orang dimakan dengan tulangnya. Xiao Yan hanya tersenyum dan sedikit menganggukkan dagunya ketika dihadapkan dengan tatapan aneh pria parubaya dan 10 pria dan wanita muda di belakang. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, keheranan di mata pria parubaya itu menjadi lebih berlimpah. Tatapannya menyapu Xiao Yan ke atas dan ke bawah saat dia berkata, "Laporkan nama, usia, dan instruktur rekrutmenmu." Xiao Yan, 18, instruktur. Xiao Yan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air lembut saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Instruktur Ruoling. 18 tahun. Anda berani melintasi Black Corner Region pada usia 18 tahun. Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu." Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki, ketika ekspresi seorang anak muda, yang alisnya bertaut erat saat dia memikirkan sesuatu dengan pahit, tiba-tiba berubah. Dia berteriak tanpa sadar, "Xiao Yan. Jangan bilang bahwa kamu adalah Xiao Yan dari Kekaisaran Jiama yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus." Tangisan anak muda yang tidak disengaja menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka melemparkan tatapan yang agak aneh pada Xiao Yan. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa berduri yang telah mengambil cuti 2 tahun bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja,
Alasan nama Xiao Yan bisa mengakar kuat di hati orang-orang di Akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sun Er. Xiao Yan GG dari junior Sun Er. Setelah beberapa anak muda tercengang sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Xiao Yan di mata tuan muda Jia Lai di kota Wutan. TL, GG, kakak laki-laki atau teman laki-laki yang lebih tua, makna yang terakhir digunakan oleh wanita dengan cara yang penuh kasih sayang. Hei, gadis ini, aku bahkan belum datang ke akademi tetapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tak dapat dijelaskan ini untuk, Xiao Yan segera geli saat dia menatap ekspresi di mata pemuda itu. Dalam hatinya, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Jika Anda berbicara tentang Xiao Yan dari kota Wutan dari Kekaisaran Jiama, maka itu pasti saya. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah pria parubaya itu, yang wajahnya juga sama terkejutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Kamu harus ikut dengan kami ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda tidak perlu mengkonsumsi hal ini. Oh benar, saya dipanggil Huode dan saya adalah pemimpin bagian dari bagian kedua unit penegakan hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di Akademi. Ketika Xiao Yan menyebutkan nama kota Wutan, pria parubaya itu lebih percaya padanya. Namun, agar aman, dia masih harus meminta Xiao Yan mengikutinya ke kantor administrasi Akademi di kota. Instruktur Huode. Xiao Yan menyambutnya. Setelah melihat Huode menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 personel penegak hukum. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? 10 personil penegak hukum akademi menatap punggung Xiao Yan saat mereka mengikuti dari kejauhan, tidak jauh maupun dekat, di belakang Huode. Mau tak mau mereka mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya itu harus menjadi kebenaran. Sepertinya dia tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Sun Er selalu memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh kepala kita karena dia. Petik 2. Kamu seharusnya tidak terlalu meremehkan Xiao Yan ini. Mampu masuk ke wilayah sudut hitam, sendirian dan tiba dengan selamat di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak, jika kita memiliki kunjungan singkat 10 hari hingga setengah bulan di dalam wilayah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya masih aman dan sehat. Seorang pemuda, yang wajahnya biasa saja, menatap punggung Xiao Yan, lalu melirik teman-temannya sambil berkata lemah. Pemuda berpenampilan biasa ini ternyata memiliki reputasi yang cukup besar di unit penegakan hukum. Karena itu, ketika 10 plus lainnya anggota unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dia. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama, yang berhubungan dengan wilayah pojok hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari wilayah pojok hitam setiap hari.